Halo teman-teman, kita akan bahas tentang uji hipotesis untuk rata-rata satu populasi, khususnya menggunakan program R. Paket yang akan kita gunakan di sini adalah paket R Commander ya teman-teman. Oke, sebelum bicara lebih lanjut tentang penggunaan R untuk penentuan uji hipotesis untuk rata-rata, kita akan coba bahas secara singkat tentang teorinya dulu teman-teman. Walaupun materi ini sudah kita bahas, saya akan sedikit mengulangi topik ini di sini. Oke, saya punya contoh ini yang sudah kita bahas di kelas, yaitu teman-teman, suatu sampel yang terdiri dari 6 orang mahasiswa mengaku menggunakan kertas HVS untuk mengerjakan beberapa tugas kuliahnya. Setiap bulan mereka mengaku menghabiskan kertas sebanyak berturut-turut 32, 25, 28, 20, 45, dan 33 lembar. Uji dengan alfa 5%, apakah rata-rata banyak kertas yang dihabiskan mahasiswa setiap bulannya lebih besar dari 30 lembar. Untuk membahas soal ini, kita perlu mengetahui apakah data populasi dari sampel ini berdistribusi normal atau tidak. Karena kebetulan N yang kita atau banyak sampel dari data yang ada di dalam soal ini hanya sebanyak 6 datanya hanya sebanyak 6 dan 6 itu lebih kecil dari 30 sehingga uji statistik yang akan kita gunakan untuk uji rata-rata kita menggunakan T, dan dalam uji T kita butuh syarat yaitu uji normalitas. Nah, tahap pertama kita akan bahas tentang uji normalitasnya dulu ya teman-teman. Sebelum bicara lebih lanjut, sebelum bicara uji normalitas, Anda harus menentukan hipotesanya dulu. Hipotesanya apa di sini? Hipotesanya ya ini, sama ya. Hipotesanya adalah H0 itu hipotesa H0-nya itu adalah populasinya berdistribusi normal, sedangkan H1-nya populasinya tidak berdistribusi normal. Kemudian tingkat signifikansi yang dipilih 5% ya di sini ya teman-teman, yang sudah diketahui. Kemudian statistika pengujinya yang digunakan di sini adalah ini statistika pengujinya. D sama dengan maksimum dari A1 dan A2, dan A1 masing-masing ini. Fs itu adalah frekuensi kumulatif dari observasi yang kita amati, sedangkan Ft adalah frekuensi kumulatif teoritis dari distribusi normal, dan di sini Anda menggunakan Z-nya. Beda antara A1 dan A2, kalau di A1 itu antara Fs dan Ft pada data yang sama. Sedangkan pada A2, Fs-nya ini dicari dari data sebelumnya. Data sebelumnya dikurangi data saat itu ya teman-teman di sini. Nah, ini statistika pengujinya, berarti daerah penolakannya seperti apa? Dari penolakannya teman-teman lihat di dalam tabel Kolmogorov-Smirnov, didapat di tabelnya 0,565 itu diperoleh dengan N-nya sebanyak 6 dan alfa yang dipilih 0,05. Jadi H0 ditolak jika dihitungnya lebih besar dari 0,565 di sini ya teman-teman. Kemudian teknis perhitungannya yang dilakukan di sini menggunakan Excel ya teman-teman. Ini sudah dipelajari di kelas kemarin. Saya akan mengulang sepintas saja. Awalnya data itu Anda urutkan dalam X ini. Kemudian menghitung frekuensi masing-masing data itu. Di sini kebetulan semua data yang ada frekuensinya 1, jadi di sini semua 1. Kemudian kita bicara frekuensi kumulatifnya, dan kemudian frekuensi kumulatif itu jumlahan dari kalau ini berarti 1, sedangkan frekuensi kumulatif itu data 25 itu 1 tambah 1, untuk yang 28 1 tambah 1 sama 1, jadi 3, dan ini kumulatif jumlahannya. Terus kemudian Fs di sini diperoleh dari F kumulatif dibagi dengan N. Jadi terakhirnya di sini pasti 1 ya teman-teman. Kemudian Z ini diperoleh dari XI dikurangi X bar rata-rata dibagi dengan S simpangan bakunya. Nah, nilai Z ini
akan digunakan untuk mencari nilai FT atau frekuensi kumulatif dari teoritisnya. Nah, ini Anda bisa lihat di dalam tabel normal di sana. Jika Z-nya min 1,22, tabel normalnya 0,1097 dan seterusnya. Ini dilihat dari tabel normal. Dan tahap berikutnya adalah mencari selisih antara Fs dan Ft. Kolom ini diperoleh dari Fs min Ft. Sedangkan kolom ini diperoleh dari nilai Fs sebelumnya yang pertama adalah 0 dikurangi 0,1097, tapi harga mutlaknya ya teman-teman jangan lupa. Jadi 0 dikurangi 1097, yang kedua 0,1667 dikurangi 0,26, terus yang berikutnya 0,33 sebelumnya dikurangi 0,385 dan seterusnya. Nah, dari dua kolom ini Anda cari yang terbesar, yang kebetulan yang terbesar yang saya hasil dengan warna biru ya teman-teman di sini. Nah, nilai D itu adalah ini di sana 0,2183. Oke, karena D 0,2183 dan ini lebih kecil dari 0,565, 0,565 ini adalah di tabelnya, maka dapat disimpulkan H0-nya diterima. Ini berarti populasi datanya berdistribusi normal. Oke, teman-teman, ini secara teoritis. Kita akan mencoba nanti dikerjakan dengan air. Nah, selanjutnya kita akan coba kerjakan soal ini, kasus ini, uji normalitas ini dengan R. Nah, terlebih dahulu Anda buka R-nya. Di sini R64 komputer saya yang saya gunakan jadi 64 bit ya di sini. Jadi saya pilih ini. Kemudian supaya besar viewnya saya besarkan dulu ya teman-teman supaya lebih kelihatan bagi kalian di sini dengan view ini saya pilih 12 aja, 14 aja mungkin. Oke. Nah, di sini kita aktifkan paket Air Commander-nya. Teman-teman bisa pakai package load. Oh ya teman-teman, sebelumnya teman-teman harus install dulu paket Air Commander ya di komputer Anda. Bila Anda belum menginstalnya, bisa lihat video sebelumnya untuk menginstalnya dulu. Kemudian kita cari Air Commander di sini. Ini urut, jadi Anda cari RCMDR di sini ya, RCMDR. Kita klik di sini. Oke. Oke, ini ya. Oke, sebelumnya saya buka dulu slide-nya ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman, supaya kita bisa bandingkan data kita dengan ini. Oke. Nah, sebentar. Oke, kita akan coba input data dulu, menginput data dalam Air Commander-nya ini dengan new dataset, kita pilih, kemudian kita oke. Nah, teman-teman bisa masukkan angkanya ya di situ. Misalkan di sini saya masukkan 32, kemudian enter. Oh, maaf, jangan enter teman-teman, kalau enter tidak terekam ya. Anda tulis 32, terus tanda panah turun ke bawah. Kemudian Anda tulis 25, turun ke bawah. Nah, ini Anda add row dulu sampai 6 dulu ya teman-teman. Saya tulis sampai 6, data ada 6 baris. Terus kemudian ini berikutnya data ketiga saya masukkan 20, 45, sebentar, 32, 25, 28, maaf ya teman-teman. Ini 28, terus kemudian 20, 45, dan 33. Oke, kita sudah inputkan datanya ke sini, kemudian kita oke. Oke, kemudian, maaf saya geser ke sini ya teman-teman, supaya kelihatan. Oke. Kemudian Anda sekarang melakukan uji normalitasnya. Nanti kita bandingkan dengan hasil secara teoritisnya ini ya teman-teman. Nah, caranya adalah dengan cara Anda klik data, kemudian untuk uji normalitas, klik statistik, kemudian
klik summaries, terus kemudian test of normality. Nah, ini tadi variabelnya kita tulis V1 di sini, kita klik di sini V1. Kemudian karena ini uji Kolmogorov-Smirnov, jadi di sini saya klik yang Kolmogorov-Smirnov ya teman-teman. Di dalam Recommender tes normalitasnya nggak cuma Kolmogorov-Smirnov, tapi kita karena membandingkan dengan teori yang kita belajarkan di teori, maka kita pilih Kolmogorov-Smirnov di sini. Oke, selanjutnya kita oke. Di sini keluar outputnya teman-teman. Outputnya adalah ini 0,21832. Kita bandingkan dengan teorinya di sini 0,21832. Maaf ini di sini terekamnya 4 digit, di sini 3 digit. Ini sebenarnya kalau tidak saya batasi 4 digit sama hasilnya ya teman-teman ya. Di sini teman-teman kalau pakai teori tadi, Anda membandingkannya dengan di tabel. Tapi kalau Anda dengan paket Recommender, Anda bisa menyimpulkan itu berdasarkan p-value-nya teman-teman di sini. P-value-nya bisa Anda bandingkan dengan tingkat signifikasi yang Anda pilih. Jadi dalam paket Recommender, Anda bisa menyimpulkan menggunakan p-value-nya. Jika p-value-nya lebih besar dari tingkat signifikasinya, maka H0-nya diterima. Tapi sebaliknya, jika p-value yang diperoleh dalam Recommender ini itu lebih kecil dari 0,05 atau tingkat signifikasinya, maka H0-nya ditolak di situ. Jadi dengan kata lain, karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, H0-nya diterima, berarti dengan kata lain populasinya berdistribusi normal. Nah, khusus soal ini kesimpulannya adalah dengan Recommender menghasilkan kesimpulan sama dengan teori, yaitu sama-sama mengatakan populasi data berdistribusi normal. Oke, kalau selanjutnya kalau distribusinya normal berarti Anda bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu uji T. Oke, selanjutnya tentang uji T-nya, tadi kita sudah bahas tentang uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita akan bahas kasus soal ini dengan uji T-nya, kelanjutannya. Untuk menjawab apakah rata-rata banyak kertas yang dihabiskan mahasiswa setiap bulannya lebih besar dari 30 lembar. Nah, sebelumnya Anda harus menentukan hipotesanya dulu. Hipotesanya adalah seperti ini. H0-nya mu lebih kecil sama dengan 30 atau versus H1 mu-nya lebih besar dari 30. Karena yang ingin ditanyakan di sini adalah rata-ratanya setiap bulannya apakah lebih besar dari 30. Karena dia lebih besar dari 30 berarti tandanya di sini adalah lebih besar. Oke, selanjutnya tingkat signifikasinya sama yang dipilih 0,05 ya teman-teman. Kemudian sasika pengujinya karena N-nya kecil, maka dipilih T di sana. Dan juga karena distribusi datanya normal ya teman-teman. Kalau nggak normal Anda nggak bisa pakai T. Tapi kasus tadi kita sudah bahas, kalau data ini berdistribusi normal, maka bisa dilanjutkan ke uji T. Kemudian dengan T tabel diperoleh T dengan alfa 0,05 dan derajat bebasnya 5 itu diperoleh dari 6 dikurangi 1. Ketika dilihat di tabel T didapat T-nya 2,015. Nah, maka daerah kritisnya adalah H0 ditolak apabila T-nya lebih besar dari 2,015. Jadi kalau tandanya di sini lebih besar ya teman-teman ya, di sini juga akan lebih besar ya di situ. Nah, berikutnya hitungannya teman-teman. Nah, ini hitungannya berdasarkan tabel data ini tadi dicari rata-ratanya itu 30,5, simpangan bakunya 8,55, mu 0-nya 30 di sini ya teman-teman 30, N-nya 6. Kita masukkan ke T-nya, ke rumus T-nya ternyata diperoleh 0,143. Nah, kemudian dibandingkan 0,143 itu dengan T tabel.
Ternyata 0,143 itu lebih kecil dari 2,015. Karena dia lebih kecil, maka H0-nya diterima. Nah, ini berarti bahwa nilai rata-rata banyaknya kertas yang dihabiskan mahasiswa setiap bulannya tidak lebih besar dari 30 lembar. Nah, ini secara teoritis yang teman-teman sudah pelajari di kuliah. Nah, saat ini kita akan mencoba membahas soal ini dengan menggunakan program R, khususnya R Commander di sini ya teman-teman. Oke, dengan paket R Commander kita kembali lagi ke R ini. Tadi datanya sudah disimpan ya teman-teman, dan ini uji normalitasnya hasilnya seperti ini. Selanjutnya dengan data ini kita akan coba mencari uji one sample t-test-nya. Di sini di min, kemudian single sample t-test kalau di istilah di R ya. Single sample t-test, saya klik di sini, kemudian ini V1, terus ini mu 0-nya teman-teman isi 30 seperti di dalam soal ini 30, terus kemudian interval konfidensinya, tingkat kepercayaan level konfidensinya 0,95. Terus Anda perhatikan, ini hipotesanya satu sisi ya teman-teman ya. Maka teman-teman pilih di sini adalah yang satu sisi, itu yang berarti yang ini, yang bawah sendiri. Karena di sini lebih besar, berarti di sini juga yang lebih besar. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, diperoleh hasil T-nya adalah 0,14325. Nah, ini sama dengan ini, cuman ini saya disederhanakan ke 3 digit ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya sama, yang dihasilkan antara R dengan yang dihasilkan manual itu sama. Ini DF-nya, derajat bebasnya 5, terus kemudian tidak peroleh P-value-nya 0,4458. Sama seperti dalam uji normalitas yang sebelumnya kita bahas, kita bisa menyimpulkan one sample t-test ini dengan menggunakan p-value teman-teman. P-value ini, nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya adalah 0,4458 dan ini lebih besar dari tingkat signifikasinya atau alfanya ini. Karena p-value lebih besar dari alfa, maka H0-nya di sini diterima. Gitu, seperti itu. Kalau teman-teman baca R Commander, bisa yang dilihat ini. Jadi kalau Anda menggunakan R, tidak perlu mencari T-tabelnya, karena Anda bisa langsung membaca ini dibandingkan dengan P-value-nya. Jadi kalau P-value-nya lebih besar dari alfa, maka teman-teman bisa menyimpulkan kalau dia lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya H0-nya diterima. Kalau lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Oke, begitu teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan antara teman-teman menggunakan R, khususnya R Commander dengan manual di sini ya. Manual di sini yang saya lakukan bisa aja menggunakan Excel, terutama di uji normalitas tadi. Jadi teman-teman bisa milih mau menggunakan R Commander atau menggunakan Excel, atau bahkan kalau tidak ada komputer bisa juga menggunakan kalkulator di sana. Cuman agak ribet di dalam uji normalitasnya karena Anda harus melakukan perhitungan yang banyak di situ. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa di video selanjutnya.